我有很重要。是会伤心的。主人，这2天可吓死我了。想活命？是啊，神大人。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Hao, dan ini adalah episode ke-5-nya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode keempat. Sebelumnya, ketika hewan dan yang lainnya berada di Pavilion Selatan, secara mengejutkan Nanja telah datang kemari, yang tentu saja mengejutkan mereka. Pasalnya, Nanja datang begitu cepat. Padarnya, Hijihao yang kini telah menggunakan tubuh hewan pun bertemu juga dengan Nanja. Baik dia maupun Nanja begitu senang sebab bisa bertemu kembali. Jion yang tidak ingin tuannya terluka meminta rekan-rekannya untuk segera membawa hewan, sedangkan dirinya akan bertarung dengan Nanja. Dalam pertarungan tersebut, Nanja jauh lebih dominan dari Jihyun. Ini sangatlah wajar karena dia adalah seorang dewa perang. Sedangkan rekan-rekan Jihyun mengira kalau dia ini sudah meninggoy. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Nanja. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan Nanja kemari tentu membuat mereka terkejut. Berbeda dengan hewan yang begitu terpukau akan kehebatannya. Selain Nanja, Jihyun juga datang kemari, yang mana ternyata dialah yang membawanya kemari. Jibei menganggapnya telah berkhianat, tapi tentu saja Jihyun tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut. Sebab Nanja sendiri telah berjanji akan membantu mereka dalam mengembalikan 3 jiwa hewan, dalam menemukan 3 jiwa hewan. Jadi karena itulah Jihyun membawanya kemari. Tapi Nanja menginginkan sesuatu dari hewan, yang mana dia itu ingin menanyakan beberapa hal penting kepadanya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat hewan merasa begitu malu, karena Nanja ingin menemuinya. Tidak ingin diganggu, hewan meminta para penjaganya untuk membiarkan mereka. Bailayan yang paham segera mengajak mereka untuk pergi. Sedangkan Lu Chunggi meminta tuannya untuk tidak jatuh cinta kepada Nanja, karena jika tidak dirinya akan patah hati. Selain itu, Lu Chunggi juga telah meninggalkan serangga untuk bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya Jin merasa khawatir kepada tuannya. Tapi Nanja menyadarkan mereka karena jika niatannya menyerang, maka siapa di antara mereka yang bisa menghentikan dirinya. Alhasil Jihyun pun tidak punya pilihan lain selain meninggalkan mereka. 我有很重要。是会伤心的。主人， Di sisi luar terlihat kalau Jihyun, Bailayan dan juga Jibei sedang mencoba menguping apa yang tengah mereka bicarakan. Begitu pula dengan Lu Chunggi. Mereka yakin betul kalau tujuan Nanja kemari pasti menginginkan sesuatu. Namun sayang sekali mereka itu tidaklah bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Jihyun semakin overthinking sebab dia berpikir kalau tuannya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Padahal dia itu sangatlah takut jika Nanja berubah pikiran dan malah melakukan penyerangan kepada tuannya. Tapi bagi Jiang Sui, Jihyun juga tidak akan bisa berbuat apapun di hadapan Nanja. Lu Chunggi menenangkan mereka, pasalnya Nanja ingin menggunakan menara pencari jiwa demi melacak 3 jiwa hewan. Hal ini tentu akan menguras begitu banyak ki esensi. Bailayan menjadi bertanya-tanya mengapa Nanja melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk bisa membantu hewan. Jihyun dan juga Jibei tidak yang terlalu memikirkan hal tersebut, karena setelah jiwa tuan mereka pulih, maka Nanja akan mereka kalahkan. Sebab saat itulah kekuatannya pasti akan melemah. Apa yang mereka bicarakan di luar ternyata bisa didengar langsung oleh hewan maupun Nanja. Sebuah penghalang pun telah dirinya pasang, dan dengan begini tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendengar pembicaraan mereka. 我们就能干掉他。三魂，
答案自然揭晓。这两天可吓死我了。 Tiba-tiba saja hewan memanggilnya sebagai dewa perang dan berterima kasih karena dia telah datang untuk membantunya. Sebelum itu dia pun mulai menjelaskan kalau dirinya adalah peri kecil penanam giok yang bernama Yuji Hao. Ia ingat betul di malam ketika Nanja menyelinap masuk ke pavilion giok. Kala itu Nanja ingin mencari sesuatu di sana. Hanya saja dia itu tidaklah sengaja memicu alarm pada tempat itu yang membuat pavilion giok segera melakukan penyerangan. Untung saja Nanja ini pintar, jadi dia menahan agar lonceng ini tidaklah berbunyi. Dengan begitulah keberadaannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Sedangkan Yuji Hao sendiri sedang sibuk makan malam karena dia harus berjaga pada malam itu. Pertarungan yang sedang dilakukan oleh Nanja tidaklah diketahui oleh Yuji Hao. Bahkan dia itu mampu dan mudah mengatasi setiap serangan yang bunga-bunga ini lakukan kepadanya. Tapi karena keasikan menggunakan kekuatannya, dia pun tidak sadar kalau Yuji Hao telah mengetahui keberadaannya. Namun dia itu tidaklah bisa berbuat apapun. Terlebih lagi, Nanja mengancam akan menghabisinya jika ia tidak membawanya masuk ke dalam pavilion giok. Namun penyamaran Nanja tidaklah sengaja terungkap, yang membuat Yuji Hao mengetahui identitasnya.想活命？杀神大人， Berhubung dia sudah mengetahui hal itu, maka Nanja tidaklah bisa memaafkannya. Tapi Yuji Hao berjanji akan bungkam. Ia menjelaskan kalau pavilion giok ini telah dijaga oleh formasi api giok biru. Jadi hanya garis keturunan penanam giok saja yang bisa keluar masuk. Dan begini maka Yuji Hao pun akan memadamkan api yang ada pada Nanja. Sebab hanya dialah yang bisa melakukan hal itu. Yuji Hao menduga kalau tujuan Nanja kemari adalah untuk mengambil giok miliknya. Maka karena itulah dia akan membantunya. Nanja agak curiga kepada gadis ini, pasalnya dia tahu mengenai tujuannya. Alasan Yuji Hao bisa tahu karena selain hal ini, tidak ada lagi yang berharga di pavilion giok. Ia mulai menjelaskan kalau giok para immortal ada wujud dari esensi kehidupan. Hidup maupun mati telah saling menyatu, dan giok tersebut telah disemayamkan di pavilion giok, supaya bisa menerima kekuatan dari pohon suci Yusu. Jika mengambil giok ini secara sembarangan, maka tidak akan bisa dimanfaatkan. Jadi karena itulah tidak ada yang datang kemari. Dan apa yang barusan Yuji Hao katakan, ia pun menjadi semakin yakin kalau Nanja ingin melakukan teknik dilarang. Meskipun ini setelah dilarang, lantas mengapa Yuji Hao itu ingin membantunya? Ternyata dia ini sangatlah mengidolakan Nanja karena sebagai dewa perang dia sangatlah dihormati dan merupakan panutan nomor 1 di 3 dunia. Ia yakin Nanja tidaklah memiliki niatan jahat. Lagi pula Hidden Venerable telah memberikan surat tantangan kepadanya. Yuji Hao berpikir Nanja akan menggunakan teknik larang untuk bisa memastikan kemenangannya. Sesaat kemudian mereka pun telah sampai di pohon suci Yusu. Pohon ini sangatlah besar dan indah. Untuk Yuji Hao sendiri tidaklah bisa menyembunyikan kesenangannya karena dia ini bisa bersama dengan Nanja. Terlebih lagi penampilannya itu sangatlah sempurna bagi dirinya. Ia pun merasa kesal karena tadi nyemil begitu banyak makanan, karena dia takut wajahnya akan lebih besar di hadapan Nanja. Nah, sesaat kemudian pohon suci Yusu pun melakukan sesuatu, yang mana dia telah memanggil sosok binatang untuk bisa melindungi tempatnya. Hewan ini pun segera melakukan pergerakan dengan cepat demi bisa menyerangnya. Tapi Nanja tidaklah akan membiarkan Yuji Hao terluka. Alhasil serangan dari makhluk itu pun telah berhasil dirinya tahan. Sebenarnya Yuji Hao ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Namun Nanja menenangkannya karena selama ada dirinya di sini, maka Yuji Hao tidak akan dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, wajahnya pun semakin memerah saja. Untuk binatang Yusu sendiri kembali melakukan serangan, yang mana Nanja akan menghadapinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.